Halo sahabat edukasi, perkenalkan nama saya Dini Maulida, saya dari jurusan PGMI kelas 4D dengan NIM 23810707111. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang memahami perkembangan peserta didik di MI maupun juga SD. Oke, sebelum memulai pembahasan, saya akan Oke, sebelum kita memulai ke pembahasan, saya akan bertanya dulu kepada kalian, mengapa sih cara belajar anak SD berbeda dengan anak remaja atau bahkan anak dewasa? Terus yang selanjutnya yaitu apa yang perlu kita ketahui sebelum mengajar mereka dengan efektif? Oke, nah dalam video ini kita akan membahas bagaimana sih perkembangan peserta didik di SD maupun juga MI. Sebuah topik ini sangatlah penting dan juga wajib banget dipahami oleh setiap guru, calon guru maupun orang tua yang ingin mendampingi anak-anak belajar secara optimal. Nah, kita sebagai pendidik tidak hanya bertugas menyampaikan materi, tetapi juga menjadi fasilitator pertumbuhan dan juga perkembangan peserta didik sesuai dengan tahapan usianya. Nah, anak SD bukan hanya sekedar miniatur orang dewasa, melainkan mereka memiliki karakteristik perkembangan khusus yang harus kita pahami agar pendekatan belajar yang kita berikan tepat sasaran dan juga sangat menyenangkan dan juga bermakna bagi mereka. Anak usia sekolah dasar, yakni sekitar 6 hingga 12 tahun, berada dalam masa pertumbuhan yang sangat luar biasa. Dari sisi fisik, tubuh mereka mulai lebih kuat, proporsional, dan juga aktif bergerak. Koordinasi motorik semakin matang, baik yang kasar maupun juga yang halus. Maka dari itu, kegiatan belajar sebaiknya tidak hanya dilakukan secara duduk diam, melainkan diselingi dengan aktivitas fisik yang sangat menyenangkan seperti permainan edukatif atau pembelajaran berbasis gerak. Nah, dari aspek kognitif, menurut teori Jean Piaget, anak SD berada pada tahap operasional konkret, yang dimana mereka sudah bisa berpikir logis, namun tetap membutuhkan contoh nyata, visual, atau bahkan aktivitas langsung untuk memahami suatu konsep. Artinya, saat menjelaskan matematika atau sains, guru dianjurkan menggunakan benda konkret, gambar, media peraga, atau bahkan simulasi agar anak bisa menghubungkan materi dengan dunia nyata yang mereka alami. Selanjutnya, dari perkembangan sosial dan emosional, anak-anak mulai menunjukkan minat yang lebih besar untuk berinteraksi dan juga diterima oleh kelompok sebaya. Nah, mereka belajar bekerja sama, bermain dalam kelompok, berbagi, serta memahami aturan dan juga peran sosial dalam lingkungan kelas maupun luar sekolah. Nah, dalam hal ini, peran guru adalah menciptakan suasana belajar yang inklusif, mendukung dan juga adil melalui kerja kelompok, diskusi ringan, atau bahkan permainan peran. Anak belajar mengelola emosi, menyelesaikan konflik kecil, dan juga memahami pentingnya komunikasi. Tak kalah penting juga adalah perkembangan moral dan juga spiritual. Anak SD mulai membentuk konsep benar dan juga salah yang banyak dipengaruhi oleh figur dewasa di sekitar mereka, seperti guru atau bahkan orang tua. Maka, guru harus menjadi contoh nyata dalam bersikap jujur, adil, dan juga sopan. Nah, sambil mengajar, guru juga dapat menanamkan nilai-nilai moral dan juga spiritual seperti berdoa bersama sebelum pembelajaran, menghargai perbedaan, dan juga berdiskusi tentang kebaikan dan juga tanggung jawab. Agar proses belajar lebih sesuai dengan perkembangan peserta didik, di sini ada beberapa tips yang harus diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari. Yang pertama yaitu gunakan metode yang aktif dan juga menyenangkan, seperti bermain, sambil belajar, atau bercerita, atau praktik langsung. Yang kedua, libatkan media konkret dan juga visual agar anak lebih mudah memahami konsep. Yang ketiga yaitu beri ruang bagi anak untuk berdiskusi, mengemukakan pendapat, dan juga mengekspresikan diri. Yang keempat, bangun kedekatan emosional dengan peserta didik, tunjukkan empati, dan jadilah pendengar yang baik. Dan yang terakhir yaitu jadilah teladan guru yang bukan hanya mengajar dengan kata-kata, tetapi juga dengan sikap dan juga perilaku.
Oke, dapat kita simpulkan bahwa setiap anak adalah bintang yang sedang belajar bersinar. Artinya, tugas kita bukan untuk membandingkan, melainkan membantu mereka bersinar dengan caranya masing-masing. Nah, dengan memahami tahap-tahapan perkembangan anak SD, kita bisa menjadi pendidik yang tidak hanya mengajar pelajaran, tetapi juga membentuk karakter anak. Oke, mungkin dicukupkan sekian untuk video pembelajaran hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan juga menginspirasi Anda untuk terus menjadi guru yang belajar, bertumbuh, dan juga peduli. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.